Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ibtidaul Hikmah dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi resensi. Dalam KBBI, resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Menurut pendapat para ahli, resensi didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai suatu karya atau buku. Syarat penyusunan resensi. Ada beberapa syarat dalam menyusun resensi, antara lain, yang pertama, ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, ulasan singkat terhadap buku. Yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat tersebut ditunjukkan. Tujuan resensi. Dalam meresensikan suatu buku, mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif. Yang kedua, mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga, agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Yang keempat, agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku itu diterbitkan. Yang kelima, memberikan sugesti kepada pembaca apakah buku atau film patut dibaca atau ditonton. Yang keenam, melukiskan atau memaparkan pendapat melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Yang ketujuh, memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya itu. Unsur resensi. Unsur dalam resensi meliputi yang pertama, judul. Yang kedua, data buku. Data buku biasanya disusun oleh judul buku jika hasil terjemahan judul aslinya ditulis, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, tebal buku, harga buku. Yang ketiga, pembukaan atau light. Pembukaan dapat dimulai dengan hal berikut: memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa saja yang diperoleh. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, menggunakan kritik terhadap kelemahan buku. Yang keenam, mengungkapkan kesan terhadap buku. Yang ketujuh, memperkenalkan penerbit. Yang kedelapan, tubuh atau isi pernyataan resensi buku. Yang keempat, tubuh atau isi memuat hal-hal. Yang pertama, sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan karangan buku, tinjauan bahasa, mudah atau berbelit-belit, kesalahan cetak jika ada. Yang kelima, penutup resensi. Fungsi resensi. Yang pertama, fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Yang kedua, fungsi komersial, yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Yang ketiga, fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan peresensi dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. Jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Yang kedua, resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Yang ketiga, resensi informatif evaluatif. Resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi.
Resensi jenis ini, di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Sistematika struktur resensi. Yang pertama, judul resensi harus menarik pembaca. Yang kedua, perwajahan atau jati diri buku meliputi judul buku, nama pengarang atau penulis, nama penerbit dan tahun terbit, jumlah halaman, jenis huruf, halaman sampul atau cover, harga buku, boleh dicantumkan, boleh tidak. Yang ketiga, pembukuan meliputi yang pertama, uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Yang kedua, kutipan bagian yang menjelaskan isi buku. Yang ketiga, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Yang keempat, bersifat memancing untuk menarik perhatian pembaca. Yang keempat, pembahasan, berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Yang kelima, penutup, meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki resensi tersebut. Yang keenam, identitas peresensi. Manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan. Yang kedua, nilai ekonomis atau mendapatkan uang. Yang ketiga, sarana promosi buku. Yang keempat, pengembangan kekreativitasan. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan tersebut memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.